Halo semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 kelas B program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang akan memberikan penjelasan tentang terminologi anatomi, khususnya posisi, arah kedudukan, dan gerakan pada anatomi. Sebelum masuk ke penjelasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu anatomical position atau posisi anatomi. Anatomical position atau posisi anatomis adalah konsep sentral dari semua deskripsi lokasi dan posisi struktur lainnya pada tubuh. Semua deskripsi anatomis disesuaikan dengan standar anatomi. Hal ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman arti dari masing-masing pendapat. Seperti apa posisi anatomi sempurna itu? Untuk rinciannya kalian dapat menyimak video yang telah terlampir. Posisi anatomi sempurna sendiri merupakan posisi khusus di mana seseorang berdiri tegak dengan kedua telapak kaki paralel atau sejajar dan mendatar di lantai. Kepala lurus dan pandangan mengarah ke depan, serta untuk kedua lengan berada di sisi tubuh dengan telapak tangan yang menghadap ke depan, dan posisi ibu jari yang menjauhi tubuh. Setelah mengetahui anatomical position atau posisi anatomis, sekarang masuk ke pembahasan utama yaitu terminologi anatomi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bidang anatomi. Bidang anatomi merupakan bidang-bidang khayal atau imajiner yang melalui tubuh dalam posisi anatomis dan berguna untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi. Bidang anatomi yang pertama yaitu sagittal plane atau bidang sagittal. Merupakan bidang anatomi yang membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh menjadi segmen dekstra kanan dan segmen sinistra kiri. Bidang ini merupakan bidang vertikal yang melalui tubuh dari depan ke belakang. Di dalam bidang sagittal terbagi menjadi dua, yaitu mid-sagittal plane atau bidang median dan parasagittal plane. Mid-sagittal plane atau bidang median yaitu bidang yang membagi tepat tubuh, tepat sentral, menjadi bagian kiri dan bagian kanan, dengan sisi yang sama besar, melintas menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala dan sampai ke bawah di antara kaki. Selanjutnya ada parasagittal plane. Bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, kiri dan kanan, namun dari sudut tertentu, dan sejajar dengan bidang median. Yang kedua ada transverse or horizontal plane, atau bidang horizontal. Bidang ini terletak melintang tegak lurus pada arah panjang badan dan membagi tubuh menjadi upper and lower, atau disebut juga dengan bagian superior atas dan inferior bawah. Yang terakhir ada frontal or coronal plane atau bidang koronal. Bidang koronal merupakan bidang vertikal yang melalui tubuh dan membagi tubuh menjadi segmen anterior yang merujuk kepada depan dan posterior yang merujuk kepada belakang. Bidang ini tegak lurus dengan bidang sagittal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan bagian tubuh. Kedudukan bagian tubuh sangat penting untuk dipahami, karena posisi ini digunakan untuk membantu menghindari kesalahpahaman saat menjelaskan struktur tertentu. Arah kedudukan bagian tubuh dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu anterior dan posterior. Anterior atau ventralis merupakan bagian depan tubuh. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa, karena kedudukan lambung berada di depan limpa. Kemudian posterior atau dorsalis merupakan bagian belakang tubuh. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk, karena posisi jantung berada di belakang tulang rusuk. Ini superior dan inferior. Superior atau kranial merujuk ke arah atas tubuh atau kedudukannya berada di posisi atas. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Hal ini dikarenakan letak mulut berada di atas dagu. Kemudian inferior atau caudal merujuk ke arah bawah tubuh atau posisinya berada di bawah. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Hal ini dikarenakan pusar berada di bawah payudara. Yang ketiga yaitu superficial dan profunda. Superficial merupakan kedudukan atau posisi yang lebih dekat dengan permukaan. Contoh, otot kaki superficial dari tulangnya, karena kedudukan otot kaki berada lebih dekat dengan permukaan dibandingkan dengan tulangnya.
Kemudian profunda yang merupakan kedudukan atau posisi yang lebih jauh dari permukaan tubuh. Contoh, tulang hasta dan pengupil terletak profunda dari otot lengan bawah. Yang keempat yakni medial dan lateral. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai bidang mid-sagittal yang membagi tubuh kiri dan kanan sama besar. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan posisi yang lebih dekat dengan bidang mid-sagittal. Contoh, hidung terletak medial terhadap telinga karena jarak hidung ke bidang mid-sagittal lebih dekat dibandingkan dengan jarak mata ke bidang mid-sagittal. Kemudian lateral merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan posisi yang menjauhi bidang mid-sagittal. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata karena jarak telinga ke bidang mid-sagittal lebih jauh dibandingkan jarak mata terhadap bidang mid-sagittal. Dan yang terakhir yaitu proksimal dan distal. Istilah ini mendeskripsikan kedudukan tubuh dengan referensi terhadap pangkalnya. Proksimal yaitu lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Kemudian distal lebih jauh dari batang tubuh atau pangkalnya. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang ketiga mengenai arah pergerakan anatomi. Adanya persendian memungkinkan terjadinya gerakan yang berjenis-jenis. Bermacam gerak dengan persendian dikontrol oleh kontraksi otot. Berikut adalah beberapa jenis pergerakan anatomi. Yang pertama adalah fleksi, yaitu gerakan menekuk atau membengkokkan, ekstensi gerakan meluruskan, sedangkan hiperekstensi merupakan gerakan menekuk lebih lanjut. Contohnya ketika kita menundukkan kepala, gerakan ini disebut dengan fleksi. Ketika kita meluruskan kepala, ini disebut dengan ekstensi. Sedangkan ketika kita mendongakkan kepala, ini disebut dengan hiperekstensi. Selanjutnya adalah adduksi, yaitu gerakan mendekati tubuh, dan abduksi, gerakan menjauhi tubuh. Contohnya adalah ketika kita membuka kaki, ini disebut dengan abduksi, dan ketika kaki kembali ke posisi semula, maka disebut dengan adduksi. Selanjutnya ada elevasi, yaitu gerakan mengangkat, dan depresi, gerakan menurun. Contohnya ketika kita membuka mulut, ini disebut dengan elevasi, dan ketika kita menutup mulut, ini disebut dengan depresi. Kemudian ada dorsofleksi, yaitu gerakan menggerakkan telapak kaki ke depan atau ke atas, dan plantar fleksi, yang merupakan gerakan menggerakkan telapak kaki ke belakang atau ke bawah. Perlu juga diketahui bahwa dorsofleksi dan plantar fleksi ini hanya untuk pergelangan kaki saja. Nah, ketika telapak kaki mengarah ke depan atau ke atas, ini disebut dengan dorsofleksi. Dan ketika telapak kaki mengarah ke belakang atau ke bawah, ini disebut dengan plantar fleksi. Selanjutnya ada inversi, yaitu gerakan memiringkan kaki ke dalam tubuh, dan elevasi, yaitu gerakan memiringkan kaki keluar tubuh. Perlu juga diketahui bahwa inversi dan elevasi hanya untuk pergelangan kaki saja. Ketika telapak kaki menghadap ke dalam tubuh, ini disebut dengan inversi. Dan ketika telapak kaki menghadap keluar tubuh, ini disebut dengan eversi. Selanjutnya adalah supinasi, yaitu gerakan menengadahkan tangan, dan pronasi, gerakan menelungkupkan tangan. Gerakan supinasi dan pronasi ini hanya untuk pergelangan tangan saja. Berikut adalah gerakan supinasi, yaitu ketika tangan kita menengadah. Dan ketika menelungkup, ini disebut dengan pronasi. Kita lanjut ke protraksi dan retraksi. Protraksi merupakan gerakan memajukan bagian tubuh, dan retraksi adalah gerakan yang menarik bagian tubuh ke belakang. Seperti pada saat kita membusungkan dada, gerakan ini disebut dengan protraksi, dan ketika kita membungkukkan badan, ini disebut dengan retraksi. Dan yang terakhir adalah sirkumduksi. Sirkumduksi merupakan gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Contohnya ketika kita memutar sendi pada bahu kita 360 derajat.